Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Izin mengenalkan diri, Taruna Utama Hadi Prabowo STB 4329. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait BLU, Badan Layanan Umum. Pengertian BLU. BLU itu sendiri merupakan atau mempunyai arti singkat yaitu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa atau yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi. Jadi BLU itu sendiri itu berdiri untuk membantu masyarakat yang dimana dia itu tidak mencari keuntungan untuk badan dia sendiri. Badan Layanan Umum tidak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta mandiri tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik BLU itu sendiri mempunyai 4, yaitu yang pertama, berkedudukan sebagai instansi pemerintah yang asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Karakteristik yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruh atau sebagian dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Itu adalah poin utamanya. Lalu yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas anti korupsi. BLU mempunyai fleksibilitas Badan Layanan Umum, yaitu mempunyai 8 poin. Yang pertama, pendapatan dapat digunakan langsung namun tetap melakukan pengesahan kepada KPPN. Lalu yang kedua, fleksibel budget dengan ambang batas. Yang ketiga, investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas. Yang keempat, melakukan utang jangka pendek. Lalu yang kelima, surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan defisit dimintakan dari APBN. Yang keenam, pegawai dapat terdiri dari PNS dan profesional non-PNS. Yang ketujuh, pengelolaan barang dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir yaitu pengelolaan kas pemanfaatan idle kas hasil untuk BLU. Lalu BLU sendiri itu mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang intinya, yang tadi dijelaskan di awal juga, BLU itu tidak mencari keuntungan, tetapi poin utamanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan. Pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU itu ada persyaratannya 3, yaitu yang pertama persyaratan substansif, yang kedua persyaratan teknis, yang ketiga persyaratan administratif. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan masing-masingnya, yaitu yang pertama, persyaratan substantif, yaitu persyaratan yang harus terpenuhi ketika instansi pemerintah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang dan jasa layanan umum. 2.
pengelolaan wilayah tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian layanan umum. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu persyaratan teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas, pokok dan fungsinya dikelola dan ditingkatkan melalui Badan Layanan Umum yang direkomendasikan oleh Menteri Pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang kedua, kinerja keuangan bersifat sehat. Yang dimaksud sehat yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan pendapatan layanan umum. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu yang terakhir, yaitu persyaratan administratif. Yang pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Dan yang terakhir, standar pelayanan minimum. Kita ketahui semua bahwa kita sangat mengenal BUMN ataupun BLU. BUMN adalah badan usaha milik negara, sedangkan BLU adalah badan layanan hukum. Kedua instansi tersebut pasti memiliki sangat perbedaan. Sering sekali kita banyak mengetahui antara kedua itu. Secara keseluruhan, keduanya memiliki perbedaan antara orientasi hingga otonomi dan pengelolaan keuangannya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, orientasi BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan atau not for profit. Meskipun BLU diperbolehkan mencari laba, tetapi keuntungan bukan tujuan utamanya. Sedangkan BUMN yaitu berorientasi pada laba. Nantinya BLU mendapat laba, sedangkan BUMN yang merupakan koperasi akan membagikan laba yang didapat akan diberikan kepada para pemiliknya. Lalu yang kedua, kedudukan dalam keuangan negara. BLU memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara, sedangkan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, otonomi dalam hal otonom. BLU merupakan organisasi semi-otonom. BLU mempunyai otonomi tapi terbatas, sedangkan BUMN punya otonom penuh sebagai sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir, pegawai berbeda dalam hal pegawaian, yaitu BUMN terdiri dari non-aparatur sipil negara, sedangkan BLU itu memiliki ASN dan non-ASN. Yang ketujuh yaitu perpajakan BUMN akan dikenakan pajak atas keuntungannya, sedangkan BLU merupakan instansi pemerintah sehingga tidak dikenakan pajak. STAN dan LPDP termasuk dalam BLU. Sekian yang dapat saya paparkan terkait BLU, Badan Layanan Umum. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang dilihat dalam video ini bermanfaat bagi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.